warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Perkenalkan, saya Amelia Firdaus, mahasiswa program studi S1 Perpustakaan Universitas Terbuka yang akan memaparkan materi tentang perkembangan perpustakaan di era digital. Baik, karena sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini perkembangan teknologi sudah sangat berkembang begitu pesat, bahkan begitu mudah kita dapat mengakses informasi dimanapun, kapanpun kita berada. Bahkan karena begitu mudah, anak SD pun sudah dapat melakukan penelusuran informasi menggunakan smartphone. Karena kemudahan itu tadi, maka terjadi pergeseran perilaku pengguna dalam melakukan pencarian informasi. Jika sebelumnya kita melakukan pencarian informasi melalui koran, majalah, atau bahkan pergi ke perpustakaan, saat ini kita cukup dengan duduk manis, membuka smartphone, kita sudah dapat mengakses seluruh informasi yang ada di media. Dari saya, bahkan Anda, bahkan seluruh elemen pengguna itu sudah melakukan pencarian informasi melalui smartphone. Karena itu, perpustakaan saat ini tidak boleh berdiam diri karena sudah memasuki pada era disrupsi digital, sehingga perpustakaan mau tidak mau harus ikut bertransformasi dalam perkembangan teknologi saat ini. Nah, fungsi perpustakaan pada era digital saat ini yaitu yang pertama, akses informasi digitalnya sudah sangat mudah. Bahkan perpustakaan sudah menyediakan akses sumber informasi digital seperti e-book dan jurnal. Yang kedua yaitu pusat informasi dan pembelajaran. Perpustakaan saat ini sudah menyediakan akses informasi pembelajaran bagi seluruh pengguna agar dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak. Yang ketiga yaitu peningkatan literasi digital. Perpustakaan harus mengedukasi masyarakat agar dapat beradaptasi dengan era digital saat ini. Dan yang keempat yaitu kolaborasi dan jaringan. Karena kemudahan dan perkembangan teknologi saat ini, perpustakaan belajar berkolaborasi dengan institusi lain dan membangun jaringan secara global. Karena fungsi perpustakaan bergeser, maka perannya pun juga bergeser. Yang pertama yaitu peran perpustakaan dalam bidang pendidikan, yaitu memiliki tugas dan peluang yang besar untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua yaitu peran dalam penyebaran informasi. Perpustakaan harus menyebarkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak. Dan yang ketiga yaitu peran dalam bidang kebudayaan. Perpustakaan di sini harus menjadi agen kultural yang menjadi pusat kehidupan budaya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita sebagai warisan budaya. Baik, kita akan masuk pada perkembangan perpustakaan di era digital. Yang mana jika sebelumnya menggunakan koleksi yang berbahan cetak, maka saat ini perpustakaan sudah dapat menghadirkan koleksi dalam format digital yang dapat diakses secara global. Perkembangan perpustakaan di era digital yang pertama yaitu jejaring informasi yang semakin luas karena memanfaatkan perkembangan teknologi tadi sehingga dapat bekerja sama dengan institusi lain dan memiliki komunitas yang lebih luas. Yang kedua yaitu penyediaan sumber digital. Karena perpustakaan ini selain menyajikan bahan tercetak, perpustakaan mau tidak mau harus menyediakan sumber informasi secara digital atau berformat digital. Yang ketiga yaitu layanan virtual pengguna, yang mana perpustakaan saat ini memanfaatkan layanan internet 24 jam per 7 agar pengguna dapat mengakses layanan melalui website perpustakaan atau aplikasi perpustakaan yang dikembangkan dimanapun dan kapanpun pengguna berada. Yang keempat yaitu fasilitas perpustakaan. Perkembangan selanjutnya ini perpustakaan mau tidak mau harus menghadirkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menunjang
era digital ini. Karena kemudahan perkembangan teknologi saat ini, perpustakaan juga memiliki tantangan. Nah, yang pertama yaitu partisipasi dan keterlibatan yang lebih rendah dari masyarakat. Mengapa demikian? Jika sebelumnya perpustakaan menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat seperti diadakannya seminar, pelatihan lokakarya, dan pelatihan lainnya, saat ini pengguna tidak perlu datang ke perpustakaan dan dapat mengaksesnya melalui layanan virtual, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat ini menjadi rendah. Nah, yang kedua yaitu banjir informasi atau overload information. Nah, karena perkembangan teknologi ini, perpustakaan banyak menciptakan informasi sehingga terjadi banjir informasi atau overload information. Yang ketiga yaitu peningkatan skill pustakawan. Nah, tantangan saat ini, perpustakaan kan sudah berada di era digital. Jadi mau tidak mau, pustakawan sebagai tenaga pengelola perpustakaan harus ikut bertransformasi dengan meningkatkan skill dan kompetensi sebagai pustakawan agar dapat melayani pengguna secara maksimal di era digital saat ini. Dan selanjutnya yaitu tantangan bagi perpustakaan yaitu kesenjangan digital di masyarakat. Mungkin beberapa orang itu sudah memahami atau bahkan mengetahui bagaimana memanfaatkan layanan secara online, dan beberapa sebagian lagi itu masih nyaman, istilahnya masih nyaman dengan sistem layanan manual, sehingga hal ini terjadi kesenjangan digital. Nah, inilah tantangan bagi perpustakaan agar meminimalisir kesenjangan digital yang terjadi pada masyarakat. Ya, selanjutnya yaitu privasi pengguna dan keamanan data. Karena perkembangan saat ini sudah semakin mudah, semua serba dirancang secara online, maka tantangannya yaitu perpustakaan harus bisa menjaga privasi dan keamanan pengguna, sehingga pengguna tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir yaitu hak cipta atau copyright. Karena sumber-sumber sekarang sudah dapat diakses secara mudah dan global, kita dapat menyalin atau mengambil informasi dimanapun itu, maka hal ini akan berkaitan dengan hak cipta, sehingga bagaimana pengguna tetap dapat menggunakan sumber informasi tanpa melakukan pelanggaran hak cipta. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi perpustakaan sendiri. Selain tantangan, perpustakaan juga memiliki peluang di era digital. Yang pertama yaitu eksistensi perpustakaan lebih dikenal, karena di era saat ini mau tidak mau perpustakaan harus terjun, harus turun dan ikut menghadirkan konten literasi untuk diupload secara online, sehingga masyarakat dimanapun dan kapanpun berada itu dapat mengetahui perpustakaan. Oh, ada perpustakaan A, ada perpustakaan B, sehingga eksistensi perpustakaan ini lebih dikenal karena saat ini sudah zamannya media sosial. Yang kedua yaitu digital networking, karena perpustakaan ini memanfaatkan internet 24 jam per 7 sehingga dapat memperluas koneksi secara global, penelusuran online, atau perpustakaan dapat melakukan pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu transformasi perpustakaan menjadi lebih interaktif. Karena apa? Perpustakaan kan bertransformasi sehingga berusaha untuk menyajikan beberapa program seperti layanan virtual online dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pengembangan kreativitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di perpustakaan ini semakin meningkat karena mereka dituntut untuk menyajikan konten literasi digital yang lebih menarik. Baik, kita akan masuk pada implementasi teknologi di perpustakaan. Jika sebelumnya perpustakaan masih menggunakan katalog seperti katalog kartu, saat ini perpustakaan dapat menggunakan penelusuran melalui komputer perpustakaan melalui OPAC, yaitu Online Public Akses Katalog. Selanjutnya implementasinya yaitu implementasi teknologi RFID atau Radio Frequency Identification untuk meminimalisir kehilangan
koleksi perpustakaan. Peluang implementasi teknologi di perpustakaan. Saat ini saya sudah beberapa menemui perpustakaan yang menggunakan fitur virtual reality, yaitu pengguna diajak seperti melakukan tour library, baik itu melalui HP atau laptop. Pengguna itu seperti merasakan sedang berada di dalam perpustakaan. Baik, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu masuknya teknologi di bidang perpustakaan saat ini membawa sejumlah manfaat tersendiri bagi perpustakaan. Itu tadi, perpustakaan sudah banyak berbenah dan bertransformasi dari sistem manual menuju sistem digital, dan dapat menggunakan teknologi yang berbasis kecerdasan manual atau EA. Dan saran saya pada masuknya perkembangan teknologi di perpustakaan yaitu jika perpustakaan bertransformasi, maka harus diimbangi dengan tenaga pengelolanya, yaitu pustakawan. Pustakawan itu harus ikut berbenah dan bertransformasi diri dengan meningkatkan skill dan kompetensi agar dapat melayani pengguna dengan maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.